tahu kenapa ibu panggil ke sini? Karena tugas. Ya, ibu sering mendengar laporan dari guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas gitu 1 bahwa Jenny sering tidak membuat tugas. Ya, menurut Jenny, apakah dengan tidak membuat tugas ini suatu kesalahan? Iya, Bu. Kesalahan kan? Tidak apa-apa sayang. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kawan-kawan Jenny juga pernah melakukan kesalahan dengan tidak membuat tugas. Termasuk Jenny. Ibu dulu juga waktu masih sekolah juga pernah melakukan kesalahan dengan tidak membuat tugas. Sampai pernah juga ibu dihukum dulu sama guru ibu hormat itu yang bendera karena tidak membuat tugas. Nah, ibu ingin tahu dari Jenny, apa kira-kira alasan Jenny tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Sering membantu orang tua. Jadi karena membantu orang tua tidak sempat lagi buat tugas, gitu nak. Iya, Bu. Kira-kira ada tidak jalan keluar lain saya? Ada tidak jalan keluar lain sehingga nanti Jenny bisa tetap membantu orang tua, tetap bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Ada? Apa kira-kira? Bagi waktu. Itu yang penting sekali. Nah, ya, kita sebagai siswa nggak bisa dipungkiri juga kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kita juga tetap harus menjalankan kewajiban kita kepada orang tua dengan membantu. Tapi bukan berarti dengan membantu orang tua Jenny tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ya kan? Iya. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang ditanya lagi, kira-kira kewajiban Jenny sebagai seorang siswa apa saja? Mengerjakan Nah, tugas. terus apa lagi? Mendengarkan guru. Belajar, mengerjakan tugas guru, mendengarkan dan menghormati guru. Itu salah satu kewajiban dan kita sebagai seorang siswa. Nah, sekarang bertanya lagi, Jenny punya cita-cita enggak? Apa cita-citanya? Dokter. Cita-citanya bagus sekali jadi dokter. Kira-kira menurut Jenny, dengan tidak mengerjakan tugas, dengan tidak belajar, apakah Jenny bisa mencapai cita-cita Jenny? Dengan belajar. Bisa mencapai cita-cita nak? Enggak. Tentu saja tidak. Ya, jadi keimanapun Jenny punya cita-cita yang tinggi, kalau Jenny tidak belajar, tidak mau mendengarkan guru, tidak mau mengerjakan tugas guru, itu sulit sekali dicapai nak. Ya kan? Iya. Itu dia. Nah, sekarang apakah kira-kira ke depannya Jenny bisa menjalankan kewajiban Jenny ini? Menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa, belajar, mengerjakan tugas. Apa kira-kira bisa Jenny bisa mampu untuk melakukannya? Bisa, Bu. Bisa membagi waktu ke depannya nak? Bisa, Bu. Jadi intinya itu nak membagi waktu. Luangkan waktu Jenny 1 jam saja untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 1 jam saja. Ya, misalkan pulang sekolah Jenny membantu orang tua mencuci semacam, udah bantu dulu. Nanti setelah asar minta izin sama mama, mak Jenny buat tugas dulu, pasti diizinkan sama orang tua, ya kan? Kerjakanlah tugas dari jam 4 sore itu sampai jam 5. Bisa kan? Bisa. Janji Jenny ke depannya akan mengerjakan tugas? Janji. Serius nak ya? Yang tidak janji dulu aja ya. Ya, oke Jenny nanti dilengkapi lagi tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Ibu namanya lagi mendengar peluang-peluang guru karena Jenny tidak melakukan tugas. Ya Jen? Dan mulai kelasnya ya. Rafli tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa? Apakah menurut Rafli menggunakan sendal itu adalah suatu kesalahan? Kesalahan. Kenapa? Peraturan sekolah. Rafli, ibu tahu setiap orang pasti melakukan kesalahan ya. Kawan-kawan yang lain juga pernah melakukan kesalahan menggunakan sandal ke sekolah. Ibu pun juga dulu waktu sekolah pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak ada masalah. Ya, cuma bagaimana cara kita untuk memperbaiki ke depannya dari kesalahan itu. Ya, nah sekarang ibu tanya, apa alasan Rafli menggunakan sandal ke sekolah? Sakit. Sakit lagi. Apa yang sakit nak? Kaki ini. Kaki. Kenapa? Kecil. Di mana? Di rumah. Di rumah. Itulah nanti ke depannya Rafli itu harus hati-hati. Jadi alasannya bahwa menggunakan sandal karena kaki sakit ya. Itu udah diobati kakinya. Nah,
kedepannya, nah menurut Rafli, kalau Rafli menggunakan sandal ke sekolah, apa yang harus Rafli lakukan? Apa harus dipanggil guru dulu supaya menghadap guru karena menggunakan sandal, nak? Jadi apa langkahnya yang harus Rafli lakukan terlebih dahulu kalau menggunakan sandal? Bang. Bukan, nak. Datang ke kantor, minta izin ke guru, bilang, Bu, saya hari ini minta maaf karena menggunakan sandal ke sekolah dengan alasan kaki saya sakit. Jangan asal berkeliaran saja di lingkungan sekolah menggunakan sandal seperti itu tanpa diketahui guru apa alasannya. Nah, itu bisa menjadi solusi bagi Rafli nanti. Kalau kami tidak tahu alasannya, kan kami anggap Rafli melanggar aturan jadinya, ya kan? Bisa nanti ke depannya dirubah lagi. Itu janji nanti Rafli ya. Kalau seandainya kakinya sudah sembuh, menggunakan apa ke sekolah? Sepatu. Ya, karena aturan di sekolah apa? Menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Ya. Nah, ibu yakin ke depannya Rafli bisa melakukan atau mematuhi peraturan sekolah dengan menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Ya. Itu nanti di rumah obati lagi kakinya, ya. Besok bilang lagi sama guru atau ke wali kelasnya, Pak, saya minta izin karena menggunakan sandal ke sekolah. Oke, Rafli? Oke. Sekarang Rafli boleh balik ke sekolah, ke kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Mariana, kelas 71. Setelah saya ditegur dan dinasihati sama Bu Yani, saya merasa tenang. Saya merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas. Kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan memperbaiki, mematuhi apa yang dikatakan oleh guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.